You're a whore. And what are you gonna do with her? Look at me. No! Di sebuah hutan yang jauh dari perkotaan, kita akan melihat beberapa pemuda yang akan melakukan kemah di sebuah tempat yang jauh dari pemukiman warga. To be a war zone a couple of years ago. I give you the AK-47. Yeah. Kita sebut saja Alicia, Chris, dan Daniel. Ketiga orang ini singkatnya adalah sahabat sejati, dan dua di antaranya mereka sebentar lagi akan menikah, yaitu Alicia dan juga Daniel. Setelah sampai ke perbukitan yang menjadi spot berkemah mereka, malam pun tiba dan mereka harus beristirahat di sana setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Di malam itu mereka berbagi cerita layaknya orang kemah pada umumnya dan bercanda layaknya sahabat sejati. Hari semakin larut, Daniel dan Alicia memutuskan untuk melakukan mantap-mantap dengan dalih ingin tidur. Dan Chris yang merasa kesepian memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, saat Chris terbangun, Chris melihat seorang pria yang sedang memeriksa tas mereka. Merasa curiga, Chris pun mencoba untuk menghentikan pria itu. Bahkan sempat terjadi sedikit cekcok. Hey, what are you doing, pal? Whoa! I'm Davey. Davey, who's Davey? I'm Park Ranger. Get up. Hey, what's... Odishi. Tapi ternyata pria itu adalah teman dari Daniel yang bernama Davey. Setelah semuanya berkumpul, mereka memutuskan untuk mengambil gambar dan mengabadikan momen mereka. Chris, Alicia, dan Daniel mulai bersiap-siap untuk melakukan pose yang akan difoto oleh Davey. Tapi tiba-tiba, Davey merasa kalau Chris sedang menginjak ranjau. Davey pun menyuruh Chris untuk tidak bergerak, atau jika tidak, mereka semua akan mati. Is that right a bit? Right? Yeah. No. Stop. No. Freeze. Mine. No, Chris. Daniel dan Davey berusaha untuk menenangkan Chris agar tidak bergerak sedikit pun. Satu-satunya harapan mereka ialah meminta bantuan. Namun sialnya, di tempat itu nggak ada sinyal sama sekali. Daniel pun berusaha naik ke dataran yang lebih tinggi. Dan ya, itu membuahkan hasil. Di mana mereka berhasil mendapatkan sinyal dan mencoba meminta bantuan agar menyelamatkan Chris. Tapi setelah itu, Daniel bertingkah aneh. Sebuah kebenaran pun terungkap di mana selama ini Chris dan Alicia telah berselingkuh di belakang Daniel. Karena di kondisi yang mencekam ini, Chris pun jujur kepada Daniel kalau dia telah mendua di belakang Daniel. Pada akhirnya semua menjadi kacau. Alicia pun memohon kepada Daniel untuk memaafkan Chris bersamanya dan segera pergi untuk mencari bantuan. Bahkan selama ini Daniel tidak benar-benar menelpon bantuan. Di dataran tinggi tadi, Daniel hanya berpura-pura kepada Alicia kalau dia telah mendapatkan bantuan. Bahkan ranjau yang telah Chris injak adalah rencana dari Davey dan Daniel agar memberikan pelajaran kepada Alicia dan Chris karena telah berselingkuh. Sialnya lagi, ranjau yang Chris injak adalah tipe ranjau dengan daya ledak yang sangat kuat menurut Davey. Mustahil untuk bisa selamat. Dengan teganya, Daniel dan Davey pergi meninggalkan Chris bersama Alicia di sana. Check it out. Yeah. Come on up there. Dengan bermodalkan pengait ranjau yang ditinggalkan oleh Daniel, Alicia berusaha untuk menyelamatkan Chris. Namun karena memiliki mental tempe, Chris masih belum yakin kalau ranjau itu udah 100% telah disegel. Mereka pun memiliki ide di mana Alicia akan membuat sebuah lubang di samping Chris, agar nantinya Chris dapat melompat dan menghindari ledakan yang terjadi kalau ranjau itu meledak. Dan dari kejauhan, muncul seorang pria bersama seekor anjing sambil membawa senapan. Alicia dan Chris pun meminta bantuan kepadanya. Namun, bukannya menolong, pria gondrong ini malah membuat kegaduhan. Bahkan dia dengan sengaja hampir menembak mereka. Bukannya membantu, setelah melihat Alicia yang menggali lubang, pria ini malah menuduh Chris dan Alicia mungkin saja telah membunuh seseorang
dan berusaha untuk menyembunyikan mayatnya. Kemudian, Alicia pun menjelaskan kepada pria yang bernama Ilyas ini bahwa calon suaminya telah pergi meninggalkan mereka berdua. Dengan penuh permohonan, Alicia pun meminta kepada Ilyas agar mau membantunya menggali kolam untuk menyelamatkan Chris. Di sini Ilyas mulai merasa aneh, karena kok bisa ada calon suami yang mau ninggalin calon istrinya bersama seorang pria. Bahkan setelah melihat Alicia yang berusaha banget buat membantu Chris, Ilyas merasa kalau mungkin saja Alicia ini dan Chris telah berselingkuh. Oh, what the fuck, man? Bukannya menggali, om aneh satu ini malah melemparkan batu kepada Chris. Alicia yang melihatnya langsung marah dan mengatakan kalau Ilyas sudah gila dan mending pergi. Tak terima dibilang gila, Ilyas menjelaskan kalau dia hanya ingin mengetes apakah Chris benar-benar menginjak bom atau tidak. Karena selama berada di bukit ini, dia tidak pernah melihat bom sama sekali. Dengan terpaksa, Alicia pun menceritakan semua yang terjadi sebenarnya. Kalau semua ini telah direncanakan oleh calon suaminya yaitu Daniel. Ilyas yang semakin penasaran memaksa mereka untuk menceritakan semuanya. Tentu saja karena hal ini adalah hal personal, Chris dan Alicia nggak mau menceritakannya. Tapi agar Ilyas mau membantu, dengan terpaksa Alicia kembali menceritakan semua yang telah terjadi, bahwa Daniel melakukan hal ini untuk membalas perbuatan mereka berdua karena telah berselingkuh. Di sini Ilyas pun tahu kalau Chris dan Alicia adalah orang yang telah berbuat dosa selingkuh. Bahkan Ilyas pun menyebut Alicia sebagai seorang pelacur. Mulai kesal, Alicia mengusir Ilyas karena jika tidak ingin membantu, mending pergi aja. Karena sebentar lagi hari akan menjelang malam. Setelah itu Ilyas mengambil sebuah barang yang berada di tas Alicia, yang ternyata adalah sebuah sempak milik Alicia. Bahkan dengan brutal dia meminta sempak Alicia secara langsung. Chris pun menawarkan uang kepada Ilyas agar segera pergi meninggalkan mereka. Namun bukan hal seperti itu yang Ilyas mau. Ilyas mengatakan kalau dia hanya ingin sempak dari Alicia, bahkan secara langsung. Dengan terpaksa Alicia menuruti kemauan Ilyas. Dia pun memberikan sempak yang masih segar kepada Ilyas. Sesuai janjinya, Ilyas pun mulai menggali untuk Chris. You have a radio? Too deep. I like it. Now, can we use it, please? Ouch. Yeah, you don't know. Don't help. I go. Ternyata selama ini Ilyas membawa sebuah radio. Alicia pun memohon untuk meminjamkannya kepada mereka agar bisa memanggil bantuan. Ilyas mengatakan jika ingin meminjamnya, Alicia harus memberikan sesuatu yang aneh kepada Ilyas lagi. Bahkan Ilyas menyuruh Alicia untuk memungut sempaknya sendiri layaknya seekor dogi agar bisa meminjam radio itu. What you do for me? Listen to me, darling. Christopher. Dan karena tak punya pilihan lain, Alicia pun harus menurutinya agar bisa dibantu. Yes. Hello, do you speak English? Setelah mendapatkan radio yang diinginkan, sebuah masalah baru muncul lagi, di mana radio itu ternyata berbahasa Rusia, yang membuat semuanya terasa percuma. Karena Ilyas adalah orang Rusia, mereka pun meminta bantuan kepada Ilyas untuk menerjemahkan apa yang mereka katakan. Tapi untuk hal itu, lagi-lagi Ilyas meminta sebuah syarat, di mana Alicia harus melepaskan bajunya satu persatu. You don't understand. Explain. Speak English, you fucking retard! Son, undress. Okay. Leave us alone. Come on. Hey, look at me. I'm just I'm wondering waiting. how much change. Dan pada akhirnya, nafsu Ilyas tak tertahankan lagi. Dia pun memaksa Alicia untuk membuka baju terakhirnya. Chris yang melihat hal itu memaksa Alicia untuk segera kabur. Tapi dengan bantuan doginya, Alicia berhasil kembali tertangkap. Dan bukan hanya itu, Ilyas malah melakukan hal gila ini. Off, I swear to God. You want to shoot me? Come on. Come on. Come on. Put that gun, Chris. No, please. I'm gonna fuck you now. Stand up. No! You fucking piece of...
Chris yang melihatnya mencoba untuk meraih senjata yang ditinggalkan Ilyas. Namun akibat perbuatan si Doggy, tembakan tersebut harus membuat Alicia kehilangan nyawanya. Chris yang tersadar pun mulai menyadari kalau ranjau yang selama ini dia injak adalah ranjau palsu. Ilyas menjelaskan kalau ranjau yang asli akan langsung meledak ketika diinjak. Jadi selama ini Ilyas mengetahui semuanya. Namun Ilyas hanya mempermainkan mereka. Suatu hari, di sebuah perumahan ada seorang ibu dan anak yang bernama Tanya dan Lika. Tak lama, mereka mendapatkan seorang tamu di luar. Dan saat dicek, rupanya orang tersebut adalah Chris. Dan ternyata kedua wanita tadi adalah istri dan anak dari Om Ilyas. Saat Ilyas kembali, betapa kagetnya dia ketika melihat Chris yang sedang santuy menikmati makanan mereka. Ilyas bertanya apa tujuan Chris datang ke sini. Chris mengatakan kalau dia hanya ingin silaturahmi. Chris yang sudah kenyang meminta izin untuk segera pulang. You and me. Leave my family out of this, okay? Di sisi lain, Ilyas mulai merasa ada yang aneh. Bahkan Doggy kesayangan miliknya telah tiba-tiba menghilang. Dan tak lama, Chris malah kembali dengan membawa seekor Doggy yang merupakan Doggy kesayangan dari Ilyas. Dia mengatakan kalau dia nggak sengaja menabraknya hingga tewas. Ilyas yang melihatnya lantas marah. And he just ran into the middle of the road. He's in. I kill you. Saat ingin mengambil senjata dan menembak Chris, tiba-tiba I kill you. Do it. Mine is. Look, I don't. So, okay, everybody just calm down. Get him inside. He's bleeding. Setelah semuanya telah berkumpul di rumah, Chris pun menawarkan sebuah permainan kepada mereka. Kalau tidak, dia akan membunuh Ilyas secara langsung. Bahkan semua permainan yang dilakukan sama persis dengan permainan yang dilakukan Ilyas kepada Alicia dulu. The problem is, I don't want George in line. No. Tell her. Please, no. Bring her here. Woof. You know, girl. Good girl. That's been. There we go. Namun, ada sebuah permainan baru yang ingin Chris coba, di mana Chris akan menaruh sebuah butir peluru di senjata miliknya. Dan jika beruntung, maka Lika akan selamat. Namun jika tidak, maka dia akan mati. It's okay. It's gonna be really fun. It's called Stripper's Roulette. Now, I'm gonna take all the bullets out of this gun. Just one little bullet. Woohoo! And if you're lucky, it's an empty chamber. Strip. Do it to me, Do it okay? to you. Yes. Whoa, I'm gonna do it again. Ready? 2! Hurry up! Good girl. 3. Namun baru saja percobaan pertama, senjata tersebut langsung menembakkan peluru yang tepat membuat Lika kehilangan nyawanya. Setelah kejadian itu, Chris mulai merasa bersalah karena telah membunuh seseorang anak yang sebenarnya nggak tahu apapun dengan apa yang terjadi. Namun hal yang dilakukan Chris juga semata-mata hanya ingin membalaskan dendamnya kepada Ilyas yang telah brutal terhadap Alicia dulu. Tapi yang menjadi korban malah anaknya Ilyas, yaitu Lika, yang sebenarnya nggak salah apapun. Gimana nih filmnya? Seru bukan? Menceritakan kisah 3 sahabat yang ingin camping. Namun semuanya berubah ketika Daniel mengetahui apa yang terjadi. Dan dia membalaskan dendamnya kepada Alicia dan juga Chris yang telah berselingkuh kepadanya. Namun karena bertemu dengan Ilyas, Alicia pun harus kehilangan nyawanya. Chris yang gak terima memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada Ilyas. Ya, yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sesekali menyakiti hati seseorang, karena bisa saja rasa ingin balas dendam pun muncul. Dan jangan pula membalas dendam karena sejatinya balas dendam itu yang gak baik. Apalagi kepada orang yang gak tahu apapun sama sekali. Contohnya si Lika. Dan segini aja videonya. Ikil di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.